Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah keluar dari dalam ruangan, Agam segera duduk bersama Onti Luna dan Uncle Dava yang kini berubah status menjadi mertuanya. Ingin sekali Agam menceritakan semua perubahan sikap Baby pada mertuanya itu. Tapi niat tersebut ia urungkan mengingat mungkin saja Baby masih bingung dengan apa yang terjadi. Apalagi gadis itu masih belum ingat kenapa bisa berada di rumah sakit. Terima kasih, karena kau, Baby bisa kembali sadar, ucap Luna dengan tulus. Oh iya, apa yang kau lakukan sampai Baby bisa tersadar dari komanya? Aku hanya... Agam tidak bisa melanjutkan perkataannya. Karena bagaimana mungkin ia berbicara yang sebenarnya bahwa Baby tersadar saat dirinya mengatakan akan menceraikan gadis itu jika tidak juga bangun dari komanya. Sudahlah, kau tidak perlu bertanya apa yang membuat Baby tersadar. Yang penting saat ini kondisi putri kita sudah membaik, sahut Dava. Kau benar sayang, ujar Luna. Agam pun akhirnya bisa bernafas dengan lega karena tidak harus menjelaskan yang sebenarnya. Namun rasa lega itu langsung menghilang saat Aunty Luna kembali berbicara. Sekarang kau bisa bercerai dengan putriku karena dia sudah sadar. What? Entah mengapa Agam merasa tidak terima dengan perkataan Aunty Luna. Padahal seharusnya ia bahagia bisa terbebas dari ikatan pernikahan yang konyol itu. Menikah dengan sepupunya sendiri dengan keadaan gadis itu yang tidak sadarkan diri. Sayang, kau ini bicara apa? Mereka baru menikah belum ada 1 jam dan kau menyuruh mereka untuk bercerai. Dava tidak mengerti dengan jalan pikiran istrinya. Dava, aku hanya ingin yang terbaik untuk semuanya, bukan hanya untuk putri kita. Kau tidak kasihan melihat hidup bersama dengan orang yang tidak dia cintai? Sebelum semuanya terlambat dan Baby mengetahui kalau sudah dinikahkan dengan lebih baik menceraikan Baby secepatnya. Lagi pula pernikahan mereka hanya sah di mata agama, jadi lebih mudah bagi untuk membatalkan pernikahan tersebut. Jelas Luna panjang lebar. Tapi Luna, aku tidak akan menceraikan Baby, potong Agam dengan sangat tegas. Entah mengapa ia mengambil keputusan seperti itu. Tapi yang jelas Agam merasa tidak terima Aunty Luna bersikap semaunya. Yang pertama meminta dirinya menikah dengan Baby. Dan yang kedua ia diminta menceraikan gadis itu. Sementara itu Luna yang mendengar keputusan Agam rasanya ingin sekali berteriak dengan penuh bahagia. Bila perlu melakukan koprol sekalipun. Setidaknya sampai Baby benar-benar sembuh. Setelah itu aku akan mengambil keputusan, lanjut Agam. Membuat kebahagiaan yang baru saja dirasakan Luna menghilang seketika. Oh my God, baru saja aku merasa bahagia dia tidak menceraikan putriku. Tapi tadi dia bilang apa? Sampai putriku benar-benar sembuh. Umpat Luna dalam hati. Kalau saja ia tidak ingat menantunya itu adalah keponakannya, sudah ia tendang pria itu keluar dari rumah sakit. Baiklah jika itu keputusanmu, tapi ingat, jangan pernah menyesalinya. Agam hanya diam, tidak menyahuti perkataan Aunty Luna, karena saat ini ia tengah menimang-nimang apa keputusan yang diambilnya itu sudah benar. Keesokan harinya, Mam, kenapa dia masih ada di ruanganku? Bisik Baby pada maminya karena merasa bingung melihat Agam yang belum juga pulang sejak kemarin. Bukankah seharusnya pria itu tidak menginap di ruangannya, mengingat sepupunya itu baru saja menikah? Ya, Baby sudah mengingat kenapa dirinya bisa berada di rumah sakit dengan luka di beberapa tubuhnya, terutama kepalanya yang masih terasa sakit. Ia ingat dengan jelas mobilnya menabrak pembatas jalan saat hendak menghadiri pernikahan pria itu. Dia siapa? Luna menatap arah pandangan Baby, yang saat ini tengah menatap Agam yang sedang duduk di atas sofa. Itu kan sayang, jangan bilang kau amnesia dan lupa pada sepupumu. Tentu saja Baby ingat dia itu Agam Mateo sepupuku. Tapi kenapa dia masih ada di sini? Kenapa dia tidak pulang? Luna hanya diam menatap pada putrinya dengan kening yang berkerut.
kau tidak suka jika ada di sini? Bukan tidak suka, Mam, tapi aneh saja. Bukankah dia sudah menikah? Apa istrinya tidak mencari KE? Dan aku juga merasa tidak nyaman karena sejak kemarin KE terus menatapku dengan tajam. KE? Luna kembali bingung sejak kapan putrinya itu memanggil Agam Mateo dengan sebutan kakak. Baby, dia itu Biasanya kau akan senang berada di dekatnya, tapi kenapa sekarang kau merasa tidak nyaman? Kenapa aku harus senang? Baby menjawab pertanyaan Mam Luna dengan sebuah pertanyaan. Sepertinya ada yang tidak beres dengan otak putriku. Tadi dia bilang merasa tidak nyaman dengan keberadaan Sejak kapan Baby yang notabene begitu mencintai dan selalu mengejar pria itu, kini merasa tidak nyaman berada di dekat Agam Mateo? Luna yang merasa bingung memutuskan membisikkan sesuatu di telinga putrinya. What? Aku mencintai KE. Mam, jangan bercanda. Mana mungkin aku mencintai sepupuku sendiri? Jawab Baby dengan berbisik. Sontak jawaban Baby membuat Luna terkejut. Ia sekarang semakin yakin otak putrinya itu masih terganggu karena kecelakaan beberapa hari yang lalu. Sampai gadis itu tidak mengingat dengan perasaannya sendiri. Baby sayang, kau di sini dan jangan turun dari ranjang. Mam dan ingin menemui dokter dulu. Setelah mengucapkan hal itu, Luna menarik tangan keponakannya untuk keluar dari ruang rawat putrinya. Agam yang ditarik paksa keluar dari ruang rawat hanya bisa diam mengikuti langkah onti Luna tanpa banyak tanya. Padahal ia penasaran apa yang membuat onti Luna terlihat cemas hingga ingin bertemu dengan dokter yang menangani Baby. Karena sebelumnya Agam melihat keadaan gadis itu baik-baik saja dan mereka tengah berbincang sambil berbisik hingga ia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh ibu dan anak itu. Setelah sampai di ruang dokter Rian, dokter khusus yang menangani putrinya, Luna pun langsung menceritakan apa yang terjadi pada Baby dan bertanya bagaimana bisa putrinya melupakan ingatannya tentang mencintai pria pujaan hatinya itu. Luna tidak peduli bertanya seperti itu, walaupun Agam ada di sampingnya, karena ia yakin keponakannya yang berstatus sebagai suami putrinya tidak akan kecewa mendengar Baby melupakan semua ingatan yang berhubungan dengan perasaan cintanya. Karena Agam jelas-jelas tidak mencintai putrinya, jadi tidak masalah bukan? Tanpa Luna sadari, Agam terlihat mengepalkan kedua tangannya dengan erat saat mengetahui gadis yang selama ini mengejar-ngejar dirinya telah melupakan rasa cinta itu. Pantas saja Agam merasa pandangan mata Baby berubah. Sudah tidak ada lagi sorot mata memuja pada gadis itu, dan sudah tidak ada lagi tatapan penuh cinta yang sering ia lihat di kedua manik tersebut. Jadi maksud Anda? Putriku itu melupakan semua ingatannya yang berhubungan dengan perasaan cintanya terhadap sebagai bentuk pertahanan diri dari alam bawah sadarnya? Tanya Luna setelah mendengar penjelasan dari dokter Rian. Ya, gejala itu muncul ketika seseorang mengalami shock mental yang parah saat mengalami suatu kejadian, hingga mereka memilih untuk menghapus bagian yang tidak ingin mereka ingat. Anda bisa melihatnya semacam mekanisme pertahanan diri. Jelas dokter Rian panjang lebar. Brak, Luna dan dokter Rian terkejut saat Agam tiba-tiba saja menggebrak meja dengan sangat keras. Kau kenapa? Tanya Luna sembari mengusap dadanya. Ia benar-benar terkejut melihat apa yang dilakukan Agam. Aku tidak apa-apa, jawab Agam dengan dingin dan raut wajah yang datar. Bisa-bisanya dia ingin menghapus semua ingatannya yang berhubungan dengan rasa cintanya kepadaku di saat aku sudah terjebak dalam pernikahan konyol ini, gumam Agam tak terima. Yakin kau baik-baik saja? Agam menjawab dengan anggukan kepala dan setelah itu ia tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan dokter Rian. Karena yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana bisa perasaan cinta gadis itu terhadapnya hilang begitu saja. Tunggu, apa ini hanya akal-akalan Baby? Karena ia mengira aku sudah menikah dengan Cindy. Jadi gadis itu sengaja melupakan semua yang berkaitan denganku, termasuk perasaan cintanya. Agam terus bermonolog dalam hatinya.
tanpa menghiraukan percakapan Onti Luna dengan Dokter Rian. "Di mana, Mam?" tanya Baby saat melihat hanya Agam yang masuk ke dalam ruangannya. "Onti Luna ada di luar sedang berbicara dengan mamiku." Agam menatap intens Baby sembari berjalan mendekati gadis itu. Jika kemarinan ia menjaga jarak dengan Baby karena masih terkejut dengan semua yang terjadi, kini Agam mendekati gadis itu untuk mencari tahu apa benar dia lupa pada rasa cintanya. Apa ini masih sakit? Agam mengusap kepala Baby dengan lembut tanpa memutus kontak mata mereka. "Sudah tidak," jawab Baby dengan kikuk karena ditatap dengan jarak yang begitu dekat. "Kak, kau mau apa?" Baby mendorong dada bidang sepupunya yang terus mendekat ke arahnya hingga membuat Baby mundur ke belakang. "Kenapa?" tanya Agam saat mendapatkan penolakan dari Baby, penolakan yang tidak pernah ia dapatkan selama ini. "Ih, geli tahu." Baby bergidik saat wajahnya tadi sempat sangat dekat dengan wajah Agam, bahkan hidung mereka bersentuhan. "Geli, bagaimana dengan ini?" Agam menarik tengkuk Baby, lalu mencium bibir gadis itu. Sebuah ciuman yang hanya sesaat, karena Baby mendorong tubuhnya dengan kasar. Dan di detik berikutnya, ia harus menutup telinganya saat mendengar teriakan gadis itu. "Mami!" Luna dan Minnie yang berada di luar ruangan langsung masuk ke dalam saat mendengar teriakan Baby. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Agam tengah menutup mulut Baby dengan tangannya. "Ada apa, sayang?" Luna refleks memukul pundak Agam sembari membawa Baby ke dalam pelukannya. "Mam, Kak E." "Kenapa, sayang? Ceritakan pada Mam." Luna mengusap rambut putrinya sembari menatap tajam pada keponakannya. Dia, Baby hanya bisa menangis sambil memeluk maminya. Apa yang sudah kau lakukan?" Minnie menatap tajam pada putranya. Agam bingung harus menjawab apa, terlebih lagi saat melihat Baby menangis. "Jangan bilang gadis itu menangis karena aku menciumnya," gumam Agam dalam hati.